waliullah, ada wali-wali Allah. Bisa saja itu terjadi, Allah berikan kelebihan, ya. Tapi ini bukan mukjizat. Apabila suatu itu dipelajari, maka itu sihir. Masuknya sihir. Berarti kalau kuda lumping, masuknya sihir. Ya. Hipnotis masuknya sihir nggak? Dipelajari gitu ya. Hipnotis ini ada perdebatan antara ulama, antara yang bilang itu masuk sihir atau tidak. Terlepas dari hipnotis, banyak hal-hal ya yang luar biasa itu banyak yang sihir, termasuk santet gitu kan. Itu juga sihir ya, dipelajari. Dan misalnya sulap yang menggunakan bantuan jin, ya, ini juga termasuk sihir gitu ya. Kan sekarang sulap itu cuma trik ya. Kalau trik ini bukan termasuk sihir. Tapi kalau misalnya David Copperfield dulu gitu ingin menghilangkan Monas, bagaimana caranya itu? Diangkat sama David Copperfield, enggak, dia menggunakan bantuan jin, tapi nggak jadi. Nah ini termasuk sihir juga ya, termasuk sihir juga. Jadi mukjizat itu sesuatu yang diberikan kepada Nabi untuk membenarkan risalahnya ya, dan tidak dipelajari. Tidak dipelajari. Mungkin orang dulu gitu kan melihat ada sakit gitu ya, ditepok doang bisa bismillahirrahmanirrahim gitu kan, sembuh gitu. Nah itu karomah, tidak dipelajari. Hal seperti itu ada gitu, tapi bukan mukjizat. Nah di sini ada beberapa referensi ya untuk mukjizat Rasulullah, misalnya dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Manaqib bab alamatin nubuwwah fil Islam, dan Sahih Muslim kitab Az-Zuhud dan Al-Maqaid. Ya, jadi kalau bisa bapak ibu punya terjemahan Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Karena terjemahan depak Al-Quran itu tidak cukup. Ya, apalagi untuk mengkaji mukjizat Rasulullah itu tidak cukup. Ya, kita punya Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kita bisa kok beli perabotan ya, ibu-ibu punya kulkas, punya apa namanya, ya, punya kalau beli apa namanya perhiasan bisa banyak ratusan ribu jutaan gitu ya. Bahkan minta sama bapaknya gitu, beliin emas dong gitu. Tapi buku ini berharga. Jadi Sahih Bukhari Muslim ini adalah rekomendasi bagi setiap orang muslim. Dia punya terjemahan Bukhari dan Muslim karena di dalamnya banyak pelajaran. Karena Al-Quran terjemahan depak itu tidak cukup untuk mengkaji sejarah Rasulullah, butuh adanya hadis Nabi Rasulullah. Juga Musnad Imam Ahmad, ya, Musnad Imam Ahmad ini belum ada terjemahannya, mungkin ada di software, tapi saya belum melihat Musnad Imam Ahmad itu yang diterjemahkan dalam bentuk buku. Karena saya punya Musnad Imam Ahmad itu 20 jilid, tebal-tebal. Ya. Jadi Imam Ahmad ini salah satu ulama hadis. Dan salah satu juga gurunya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hanya saja dalam Bukhari sedikit, ada 3 hadis. Jadi banyak hadis-hadisnya samanya mencapai 25.000 hadis. Kemudian Sunan An-Nasai, ya, Sunan An-Nasai juga menjadi referensi bagi mungkin belum ada terjemahannya yang dalam bentuk buku ya. Kalau dalam software banyak sekali. Sunan Nasai. Sunan Nasai ada 2, ada Sunan Nasai Al-Kubra, ada Sunan Nasai Al-Mujtaba. Ya, Al-Kubra itu yang banyak, itu ada sekitar 10 jilid. Tapi kalau As-Sugra, Al-Mujtaba itu hanya 4 jilid. Nah, mukjizat Rasulullah itu sangat banyak ya. Kalau salah satunya tadi Isra dan Mi'raj. Sebelum dari semua itu yang paling besar itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Nah, seperti dijelaskan bahwa setiap nabi itu punya mukjizat. Ya, Nabi Musa misalnya, mukjizatnya apa, Bu? Tongkat ya. Cuman sekarang ada orang katanya Soekarno itu punya tongkat. Tongkatnya kayak tongkat Nabi Musa gitu, sakti gitu. Ya, bisa seperti itu. Jadi tongkat Nabi Musa itu bisa, dengan tongkat itu
ya, membelah Laut Merah, kemudian memukulkan batu gitu kan. Idrib bi'asakal hajara fanfajarat min husnata asyrata ain, ya. Maka keluarlah 12 mata air, seperti itu. Tongkat. Apalagi kalau Nabi Musa mujizatnya, bapak-bapak, tangan, ya, tangannya, ya. Usluk yadaka, ya, fi jaybika takhruj bayda. Jadi ketika dikeluarkan tangannya itu mengeluarkan cahaya, bukan pakai lampu, ya, bapak, nggak pakai lampu, itu cahaya min ghairi su. Jadi seperti itu. Kemudian Nabi Isa juga punya mujizat, ya. Mujizat Nabi Isa yang sangat terkenal adalah apa, bapak-bapak? Menghidupkan orang mati, ya. Wa tukhrijul mauta bi. Jadi engkau menghidupkan orang mati dengan izinku, ya. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa. Wa tuhil mauta bi. Juga menyembuhkan orang yang sakit buta dan sakit kusta. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir mempunyai banyak mukjizat, tapi yang paling besar, yang paling agung adalah Al-Quran. Ya, maka salah satu program dari pesantren ini adalah mencetak, ya, para hufaz, ya, yang dai, yang hafal Al-Quran dan mempunyai kemampuan, ya, kafa'ah syar'iyyah, ya. Dalam rangka menunjukkan bahwa Al-Quran itu mu'jiz, ya. Sehingga Allah mengatakan, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.